Ya Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Selamat datang kembali di program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Ningyang, Abian Base. Begitu luar biasa anugerah Tuhan yang boleh tercurah atas kehidupan kita, sebab karena kasih dan anugerah Tuhan, kita boleh terbangun di pagi hari yang indah ini, untuk menikmati hari-hari yang baru, untuk boleh kembali dapat melakukan setiap kegiatan, aktivitas, pekerjaan kita. Maka sebelum itu Bapak Ibu Saudara, sebelum kita kembali melakukan itu semua, marilah kita bersatu teduh sejenak, merenungkan dan merefleksikan akan firman Tuhan yang menuntun kita untuk memulai hari-hari yang baru yang boleh Tuhan berikan kepada kita. Dan menuntun kita sebelum kita melakukan setiap pekerjaan, pelayanan dan aktivitas kita selama hari ini. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersatu teduh sejenak, kita berdoa meminta pimpinan daripada Roh Kudus, memberkati dan menuntun kita semua. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Terkhusus hari ini Tuhan, kami boleh menikmati sukacita hadirat Tuhan yang boleh kami rasakan di pagi hari yang indah ini. Oleh karena kasih Tuhan kami dapat terbangun di pagi hari yang indah ini untuk menikmati hari-hari yang baru yang boleh Engkau berikan kepada kami. Dan sebelum itu Tuhan, sebelum kami melakukan setiap aktivitas pekerjaan kami di hari yang boleh Engkau berikan kepada kami rindu untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu yang menuntun kami sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami pada hari ini. Maka dari itu Tuhan, berkati setiap kami, sehingga apapun yang boleh kami renungkan bersama pada pagi hari ini dapat melekat di dalam hati dan pikiran kami, sehingga melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami dan tingkah laku kami, firman-Mu yang boleh terpancar atas setiap hati kami Tuhan. Terkhusus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah dari keterbatasan hamba-Mu Tuhan Kau bekerja, dan tegar tangan-Mu telah yang bekerja atas kehidupan kami ya Bapa. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bacaan renungan kita pada pagi hari ini diambil dari dua bacaan menurut Puji dan Janji pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026. Bacaan pertama diambil dari kitab 2 Tawarik pasal yang ke-14 ayat yang ke-11 yang demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Kemudian bacaan yang kedua yang diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-42 demikian. Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Sedemikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia ialah setiap orang yang membaca, mendengar, terlebih mau melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam perjalanan hidup ini, ada saat-saat ketika kita merasa lemah dan tidak berdaya tentunya. Masalah datang silih berganti, sementara kemampuan kita terasa sangat terbatas untuk mengatasi hal tersebut. Kita sudah berusaha Bapak Ibu Saudara, kita sudah berpikir begitu keras, bahkan sudah meminta bantuan ke berbagai pihak. Tetapi hasilnya belum juga terlihat. Dan pada kondisi seperti ini Bapak Ibu Saudara, kita sering bertanya dalam hati kita. Kita sering melontarkan pertanyaan bahwa kepada siapa lagi kita bisa berharap. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa di tengah kelemahan itulah Tuhan hadir sebagai penolong yang setia. Di dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-14 ayat yang ke-11, Raja Asa menghadapi situasi yang sangat berat Bapak Ibu Saudara. Pasukannya jauh lebih kecil dibandingkan tentara Ethiopia yang jumlahnya besar dan kuat. Secara manusia Bapak Ibu Saudara, Raja Asa hampir tidak memiliki peluang untuk mereka menang. Namun Raja Asa tidak mengandalkan kekuatan tentaranya atau kepandaiannya sebagai raja. Ia datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan ia berdoa. Ia mengakui bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong yang lemah dan melawat yang kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, doa Asa ini, doa Raja Asa adalah doa yang jujur. Ia tidak menutupi kelemahannya dia sebagai seorang raja di hadapan Tuhan. Ia menyadari bahwa tanpa pertolongan Tuhan, semuanya akan sia-sia. Disitulah iman Raja Asa terlihat nyata Bapak Ibu Saudara.
Ia menyerahkan keadaan yang tidak sanggup ia kendalikan ke dalam tangan kasih Tuhan yang berkuasa tentunya. Dan hal yang sama kita juga temukan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 42 bacaan kita pada hari ini. Seorang ayah datang kepada Yesus dengan hati yang penuh kecemasan. Anaknya dikuasai oleh roh jahat dan ia menderita. Murid-murid Yesus telah mencoba menolong, tetapi mereka tidak mampu. Dan situasi ini menunjukkan betapa terbatasnya kemampuan manusia itu, Bapak Saudara. Namun ketika Yesus bertindak, keadaannya berubah total. Ia menegur roh jahat itu. Ia menyembuhkan anak itu dan mengembalikan kepada ayahnya. Kuasa Tuhan, Bapak Saudara, di sini diperlihatkan bahwa kuasa Tuhan dinyatakan bahwa bukan hanya untuk menyembuhkan, tapi juga untuk memulihkan harapan dalam sebuah keluarga tentunya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, melalui dua bacaan ini, kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap kepada Dia. Ia tetap setia menolong yang lemah, Ia membela yang tertekan, dan memulihkan yang rusak. Tuhan tidak menuntut kita untuk selalu kuat, Bapak Ibu Saudara. Ia tidak menunggu kita sempurna baru kita dapat ditolong. Tapi justru ketika kita mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan, disitulah Tuhan bekerja dengan caranya. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara kita berusaha menutupi kelemahan kita. Saya percaya itu. Bahkan di hadapan Tuhan pun, kita seringkali menutupi kelemahan-kelemahan kita. Kita merasa harus terlihat kuat. Kita merasa harus sanggup untuk menghadapi situasi-situasi yang mungkin sulit kita rasakan. Padahal Tuhan menghendaki kita datang kepada Dia dengan hati yang terbuka dan jujur. Kelemahan bukanlah tanda bahwa kita gagal, Bapak Saudara, melainkan kesempatan untuk mengalami pertolongan Tuhan itu yang nyata di dalam kehidupan kita. Dan biarlah Bapak Saudara melalui renungan ini, iman kita dimampukan. Apapun keadaan yang sedang kita hadapi hari ini, pergumulan kita, mungkin pergumulan keluarga, kesehatan, pekerjaan, ataupun pelayanan lainnya. Ingatlah bahwa kita tidak berjalan sendirian. Tuhan adalah penolong yang setia. Di dalam Dia ada kekuatan. Di dalam Dia ada pengharapan dan pemulihan bagi setiap kita yang datang dan berharap kepada Dia. Amin. Satu untuk kita semua. Tuhan, kami percaya dan yakin bahwa Engkau adalah penolong yang setia di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk menaruh harapan kami ke dalam tangan-Mu, sehingga di dalam kehidupan kami Engkaulah menjadi sumber kekuatan bagi seluruh hidup kami, ya Bapa. Biarlah firman-Mu hari ini dapat menguatkan kami, sehingga kami percaya bahwa Engkaulah penolong kami yang setia. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa bagi setiap aktivitas kami selanjutnya. Bagi pekerjaan, pelayanan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami sehingga apapun yang boleh kami kerjakan dapat menjadi cerminan akan karya dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami, ya Bapa. Setiap aktivitas pekerjaan kami selanjutnya, kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.